Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, teman-teman boleh nih siapin camilan dulu buat temenin kita bahas materi kali ini. Teman-teman, aku mau tanya nih, apa sih perubahan wujud benda itu? Ayo, apa? Ya, benar sekali. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa wujud benda itu, bentuk benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan perubahan wujud benda sendiri adalah perubahan bentuk zat tersebut. Zat padat, zat cair, dan zat gas itu berubah bentuk menjadi bentuk zat lainnya. Itu adalah perubahan wujud benda, teman-teman. Nah, mudah bukan teman-teman pengertian perubahan wujud benda? Yang selanjutnya, kira-kira nih teman-teman, ada berapa ya bentuk perubahan wujud benda itu? Ayo, kira-kira ada berapa teman-teman? Ya, benar sekali. Ada 6 teman-teman. Yang pertama itu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir, yang keenam adalah mengkristal. Ya, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Lalu gimana kak, kok bisa disebut membeku? Jadi teman-teman, biasanya contohnya itu ketika kita, teman-teman semua itu membuat es batu yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Jadi biasanya teman-teman nih buatnya ada yang di plastik, kita masukin air di plastik, lalu kita tali, lalu kita masukkan ke freezer. Atau juga bisa kita membuatnya di cetakan yang sudah disediakan ketika kita membeli kulkasnya. Jadi di situ itu dinamakan es batu, dan di situ terjadi perubahan wujud dari cair ke padat yang dinamakan membeku, teman-teman. Jadi gitu. Terus contoh lainnya apa kak? Kira-kira apa lagi ya contoh dari membeku? Nah, contoh lainnya itu ketika teman-teman membuat agar-agar, dimana agar-agar itu awalnya adalah berupa cairan yang kita berikan bubuk agar-agar. Lalu agar-agar yang semulanya cair berubah wujud atau berubah bentuk menjadi padat. Itu juga dinamakan membeku, teman-teman. Lanjut yang kedua yaitu mencair. Apa sih mencair itu? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair atau dinamakan mencair. Nah, di mana perubahan wujud ini itu biasanya terjadi pada es batu. Es batu apabila dibiarkan, dia akan mencair. Semulanya dia es batu, kemudian mencair. Biasanya sering kita jumpai pada saat kita membeli minuman. Misalnya kita membeli es teh atau sirup, biasanya awalnya rasanya manis sekali. Setelah esnya mencair, karena kandungan airnya menjadi banyak, karena penambahan jumlah air, jadi es yang kita beli itu rasanya menjadi agak hambar, udah nggak manis lagi. Nah, itu teman-teman, itu yang dinamakan mencair. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke gas, dimana sebagai contohnya adalah ketika kita memasak air sampai mendidih. Lah, di situ terjadi peristiwa menguap, teman-teman. Jadi, awalnya air yang kita masak itu banyak. Terus lama kelamaan karena sudah mendidih, airnya menjadi sedikit, berkurang jika kompornya tidak kita matikan. Nah, di situ terjadi peristiwa penguapan. Lalu untuk peristiwa penguapan lainnya, contohnya adalah ketika kita menjemur baju yang kita jemur semula basah. Lalu karena terkena sinar matahari, baju tersebut menjadi kering karena air yang terkandung dalam baju tersebut sudah menguap. Itu juga dinamakan peristiwa menguap, teman-teman. Seru banget ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Di mana mengembun ini contohnya adalah ketika pagi hari kita biasanya menjumpai rumput-rumput itu mengeluarkan air atau mengembun. Itu dinamakan peristiwa mengembun. Contoh lainnya adalah ketika
kita menaruh es batu di dalam gelas, lalu permukaan gelas itu akan mengeluarkan embun-embun. Itu juga dinamakan peristiwa mengembun. Lalu contoh lainnya lagi, di mana kaca mobil itu semula bening, lalu ketika pagi hari kacanya mengembun karena terkena embun pagi. Yang terakhir adalah menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, di mana contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang kita letakkan pada tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah dalam pembuatan salju. Teman-teman, di negara lain mereka mempunyai musim di mana terdapat salju, tetapi di Indonesia tidak ada ya teman-teman. Jadi nanti bisa dicari di YouTube bagaimana tentang proses terjadinya salju. Kalau contohnya yang ada di Indonesia, mengkristal itu bisa dicontohkan sebagai terjadinya kerak es di freezer, atau biasanya kalau kulkas kalian itu suhunya dikecilkan, semakin didinginkan, nanti freezernya itu akan mengerak. Jadi itu yang dinamakan tentang mengkristal, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi ya 6 perubahan wujud benda. Nah, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.